Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya permintaan tentang bimbingan sholat. Saya coba, ini adalah cara sholat Rasulullah SAW. Dari mulai sholat sunnah dan sholat wajibnya. Ini bahasan tentang sholat sunnah duha. Pengertian sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari, yakni dimulai ketika matahari mulai naik sepenggalan sekitar jam 7 ya, hingga menjelang tengah hari. Sholat duha merupakan sholat sunnah mu'akadah atau sangat dianjurkan. Kenapa? Pasalnya Rasulullah senantiasa mengerjakannya dan membimbing sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan, sekaligus berpesan untuk selalu mengerjakannya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai duha wa an utiru qabla an anam. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama adalah itu puasa 3 hari setiap bulan. Ya, 2 rakaat salat duha dan salat witir sebelum tidur. Salat 2 rakaat salat duha dan salat witir itu kan witirnya siang itu salat maghrib. Witirnya malam itu salat witir. Paling tidak 1 rakaat ya. Ini salat witir sebelum tidur. Jadi orang yang sudah biasa sholat malam, pasti setelah sholat malam kan adalah sholat witirnya. Untuk bilangan rakaat sholat duha ini sekurang-kurangnya terdiri dari 2 rakaat. Tidak ada batasan pasti mengenai jumlahnya. Namun kadangkala Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat, terkadang 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan lebih dalam melaksanakannya. Ini pelaksanaannya dapat dibagi menjadi setiap 2 rakaat 2 salam, kayak sholat subuh gitu ya. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas. Dan juga hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hani ya, Ummu Hani bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat dan salam pada setiap 2 rakaatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, juga hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha 4 raka'atin wa yazidu ma sya'allah. Rawahul Muslim wa Ahmad. Ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah menurut kehendak Allah. Ini hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adapun apa keutamaannya? Adapun keutamaan dari sholat duha ini, sholat duha itu mengandung banyak sekali keutamaan dan hikmah. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan dan mendorong para sahabatnya untuk melakukan hal yang serupa. Di antara keutamaan sholat duha dijelaskan dalam beberapa hadis sebagai berikut. Yang pertama, sholat duha adalah merupakan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbih sadaqah wa kullu tahmidah sadaqah wa kullu tahlil sadaqah wa kullu takbir sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min zalik rak'ataini yarka'uhuma minad duha. Bagi masing-masing ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya ya. Nah, setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran juga adalah sedekah. Dan sesuatu itu dapat diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Masya Allah ya, keutamaannya seperti itu.
Keutamaan sholat duha yang kedua adalah Allah memberikan kelapangan rizki. Rasulullah SAW bersabda, Ibna Adam irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Rawahu Tirmidzi an Abi Darda. Wahai anak Adam, rukulah karena aku pada awal siang, itu sholat duha, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu pada siang hari. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Daud. Yang ketiga, keutamaan sholat duha adalah Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang membiasakan sholat duha, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man hafadha 'ala syuf'ah ad-duha ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Keutamaan yang keempat, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit kemudian sholat duha, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Ya Allah ya Rabbana. Berapa biaya haji? Sekian juta ya, 30, 40, 50 juta. Dan nunggu giliran. Berapa biaya umroh? 21 sekian juta lah pokoknya ya. Nah, dengan salat subuh, dari salat subuh berzikir sampai waktu duha, kemudian salat duha, itu sama pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Allahu Akbar ya. Kalau nggak gitu nggak usah haji dan umroh. Ya enggak, lain cerita. Sama kan? Orang yang baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu 3 kali, keutamaannya sama seperti orang yang baca 1 hafalan Quran, 1 tamatan Quran. Jadi kalau kalau kita baca Quran, baca Qul hu 3 kali tiap malam, berarti tiap malam kita tamat Quran ya. Jadi boleh bilang berkelakar ya, bercanda. Saya mah tiap malam tamat. Berarti sebulan saya tamat 30 kali. Oh, hebat amat. Ternyata bacanya baca Al-Ikhlas 3 kali setiap malam. Ya kan begitu keutamaannya ya. Emang begitu. Ya itu kan keutamaan-keutamaan. Kenapa bisa begitu? Ya bayangin aja. Usia kita umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi lain kan beda. Kita memang paling banter 100 tahun, 120 juga udah repot. Ya jangan 100 ya, 70, 80 juga. Kita kan Rasulullah aja 63 tahun ya. Itu. Beda dengan dengan nabi-nabi sebelumnya, umurnya kan panjang-panjang. Bayangin aja ibadah kita yang seperti ini jeleknya, pengen menandingi ibadah-ibadah yang umat-umat nabi sebelumnya. Enggak ada apa-apanya. Makanya ada keutamaan gitulah. Sama seperti Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar sama seperti ibadah 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 72 atau 73 tahun gitu ya. Jadi coba ya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yakin itu, kalau nggak yakin sudah susah ya. Beragama itu kan harus keyakinan. Kalau nggak yakin nggak bisa. Keutamaan yang keempat ini ya, keempat sudah, kelima. Keutamaan sholat duha itu Allah akan membangunkan istana di surga bagi orang yang gemar sholat duha. Nih Bu Ida harus rajin sholat duhanya ya, biar itu dapat kelima keutamaan ini ya. Tadi yang satu apa? Orang yang sholat duha Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Oh yang satu dulu ini. Orang yang sholat duha itu adalah merupakan sedekah ya, sedekah apa? Tadi kan. Jadi bagi manusia itu setiap ruas dari anggota tubuh itu di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Dengan apa sedekahnya? Dengan bertasbih. Tasbih itu sedekah ya. Setiap pagi itu ya. Setiap tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, sedekah. Tahmid sedekah, tahlil sedekah. Tiap takbir Allahu Akbar itu sedekah juga untuk setiap ruas tubuh kita. Menyuruh melakukan
melakukan kebaikan itu juga sedekah. Mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Sedekah-sedekah ini cukup dengan salat duha semuanya tertutupi. Coba Allah Akbar ya. Salat duha adalah sedekah. Yang kedua, Allah memberikan kelapangan rezeki. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun dosanya. Asal dengan catatan dosa itu tidak dilakukan lagi ya. Kriteria taubat itu kan minta ampun, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Jangan kayak taubat sambal, udah taubat dicol lagi di ini lagi ya, dicoba lagi, dilakukan lagi. Yang keempat, orang yang sholat duha itu kalau dia dari sholat subuh, zikir sampai sholat waktu zuha, ya waktu duha, sholat duha, itu sama seperti pahalanya haji dan umroh. Allahu Akbar, kayak gampang kalau ngomong mah ya. Habis sholat subuh kan ngantuk ya kadang-kadang. Orang tidur lagi. Seperti ini. Kadang-kadang juga banyak kegiatan. Tapi sekali-kali paksakan ini ya. Ini. Yang kelima, Allah akan membangunkan istana di surga bagi orang yang gemar sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat duha," ya, ini i'tai asyrata rak'ah banallahu lahu qasran min dahabin fil jannah. Tulisannya nggak begitu jelas nih. Barang siapa salat duha 12 rakaat, ini artinya 2 asyrata. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Allahu Akbar. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Ya Allah, segitu besarnya istana besar itu dari emas, hanya cukup dengan sholat duha 12 rakaat. Coba ya. Ini doa sesudah sholat duha. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ini latihannya ada ya. Nih kalau yang nggak bisa Arabnya pakai Latinnya boleh. Nanti tulis ulang. Allahumma, Arabnya dulu, nanti saya baca dengan Latinnya ya. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqis duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Nih ya. Pakai ininya agak kecil ya nih. Latinnya ya. Nanti diperbesar. Allahumma inna duhauka ya. Wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismata wal ismatuka. Allahumma in kana rizki bis sama'i fa anzilhu wa in kana fi ardi fa akhrijhu. Keluarkan ya kalau di bumi. Wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika
wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Ya. Atini ma ataita ibadakas salihin. Ibadakas salihin. Nih ya. Ain ini bukan ain ya, hamzah. Nih atini ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Dan kekuasaan adalah kekuasaanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezeki masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepadaku karunia yang engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Tuh, Allah Akbar bahasanya. Ini nanti fotokopinya dibikinkan ya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki bis samai fa anzilhu, kalau ada di langit maka turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau ada di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Nah, itu tambang batu bara, emas dan segalanya kan. Wa in kana mu'asyiran fa yassirhu, kalau susah mudahkan. Wa in kana haraman fa tahhirhu, kalau dia hartanya haram halalkan. Wa in kana ba'idan fa qaribhu, kalau dia jauh rezekiku hari ini dekatkan. Dengan apa? Bihaqqi duhaika, dengan haknya salat duha ini. Wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Saya juga kalau pakai latennya mohon maaf nih agak kecil ya, nanti perbesar aja ya. Nanti ada rubah yang dirubah-rubah bisa sesuai bunyi aja. Kayak ini Allah ganti L, Allah ganti W ya. Allahumma inna duha'uka. Itu yang tadi berubah itu doang ya. Ini Allah. Allah seakan-akan ada W-nya. Allahumma ada AWLOH. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka. Enggak ada yang berubah nih. Wal quwwata quwwatuka wal qudrata. Nah ini wal qudro, ini ganti dengan O ya. Wal qudrata qudratuka wal ismata wal is ain nih. Wal is ain ya di sini. Wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Kalau ada di langit, di atas turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau ada di bumi, di dalam perut bumi, keluarkan gitu ya. Allahu Akbar. Tahu, oh di sini ada tambang emas, ini ada tambang batu bara, ada apa. Oh ini ada apa gitu, ada pasir, ada apa, ada rezekinya. Wa in kana mu'asiran payasirhu. Wa in kana ganti O nih, haroman fatoh ganti O, fatahhirhu. Wa in kana ba'idan faqo ganti O, faqaribhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudra ganti O, wa qudratika hamzah ya ini. Atini ma ataita ibadakas ganti O, solihin. Itu ya, ini salat duha.
Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Dan kekuasaan adalah kekuasaanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezeki masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah ya Allah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ya Allah, keagunganmu, keindahanmu ya Allah, kekuatanmu dan kekuasaanmu. Ya Allah, limpahkanlah kepada aku karunia yang Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh yang lainnya. Aku mau seperti orang-orang yang soleh diberikan kemuliaan, keagungan. Gitu ya. Ini salat duha. Tadi keutamaannya sudah, doanya sudah. Ini salat tahajud. Salat sunnah tahajud. Pengertian dan keutamaan salat tahajud. Salat tahajud disebut juga salat lail, salat malam, atau qiyamul lail. Qiyam itu berdiri di waktu malam. Saya juga berdiri di waktu malam nonton bola. Saya juga berdiri di waktu malam cuman pipis doang. Jangan ya, salat malam nih. Khususnya pada bulan Ramadan. Jadi tadi ada yang nanya, kalau saya nggak bisa tarawih gimana? Ya udah qiyamul lail, sama ya. Jadi Rasulullah itu qiyamul lail bukan hanya sholat tarawih aja, bukan hanya di bulan suci Ramadan aja, tapi setiap malam, sholat malam. Jadi qiyamul lail. Khususnya pada bulan Ramadan, ya disebut tarawih atau qiyamul Ramadan. Sholat tahajud sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh orang Islam. Pasalnya tahajud merupakan wujud takwa dan cinta seorang hamba kepada Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa dan cinta kepada Allah akan mampu melaksanakan sholat tahajud secara kontinu, secara terus-menerus setiap malam. Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan untuk melaksanakannya, dikarenakan besarnya keutamaan dan hikmah dari sholat tahajud. Apa hikmah dari sholat tahajud? Pertama, Allah akan memberikan makom kedudukan, ya, makom atau kedudukan yang terpuji di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Surah Al-Isra ayat 79, dilihat lagi ya. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan, ini doa la'alla itu mudah-mudahan. Pasti ya enggak. Kalau enggak melaksanakan ya enggak bisa. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Satu itu ya, maqam mahmuda, tempat yang terpuji, maqam, kedudukan. Yang kedua, sholat tahajud qiyamul lail itu merupakan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail." Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Selamat qiyamul lail, tahajud itu ya. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menjaga sholat malam itulah sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah akan memperoleh kebaikan, rahmat dan ampunan dari Allah. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhirina," ya, ini tulisannya nggak begitu jelas. "Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa siapa? Mereka itu berada di dalam taman-taman sorga. Dan di mata air mereka, mata air mereka sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam
Dan pada akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ya, ini salat malam ya, minta ampun pada Allah. Yang berikutnya bagian D-nya adalah keempatnya, Allah akan memuji orang-orang yang melaksanakan salat tahajud dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang berbakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang itu menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Allahu Akbar. Yang kelimanya, dengan salat tahajud atau qiyamul lail dapat menghapuskan berbagai kesalahan dan mencegah perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu dha'bus salihina qablakum wa in qiyamal lail ilallahi wa manhatun anil ismi wa takfirun lisayyiati wa mafaradatun liddai anil jasadi." Hendaklah kalian membiasakan qiyamul lail. Kenapa? Karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, dan juga sebagai pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai pencegah perbuatan keji, menghapus dosa-dosa dan mengusir penyakit dari badan. Ini ya keutamaan sholat malam. Waktunya kapan? Waktu sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dilaksanakan pada permulaan atau pertengahan atau penghabisan malam, asalkan sesudah menunaikan sholat isya. Waktu yang paling utama untuk melakukan sholat tahajud adalah penghabisan malam atau sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunur ra'bu minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ati fakun." Ini waktu yang paling dekat antara Robnya, antara Tuhan dengan hambanya adalah pada separuh malam terakhir. Maka jika kamu dapat menjadi salah satu orang yang mengingat Allah, maka lakukanlah. Itu ya. Jadi waktu-waktunya itu setelah sholat isya, utamanya tidur dulu. Tapi kalau yang nggak pernah tidur berarti nggak pernah sholat tahajud. Nggak juga ya. Utamanya tidur dulu karena ada keseimbangan. Kemudian bilangan sholat tahajud berapa jumlahnya, berapa piro. Tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah rakaat sholat qiyamul lail. Maka cukup kiranya dengan mengerjakan sholat witir 1 rakaat sesudah sholat isya, bila kondisi tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada hadis berikut. Ya, ini dari Sumrah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengerjakan sholat malam itu sedikit atau banyak, dan sebagai penghabisannya atau penutupnya adalah sholat witir. Ini ya, sholat witir itu apa? Sholat ganjil. Witirnya siang itu sholat maghrib, witirnya malam sholat witir. Makanya kalau Imam Hanafi itu witir itu jadi wajib. Orang yang melaksanakan sholat witir itu lebih bagus daripada kendaraan yang yang mentereng. Dulu kuda merah dulu ya, kuda yang mahal. Sekarang kendaraan apa yang paling mahal? Jadi lebih mulia, lebih bagus daripada itu. Gitu ya, sholat witir. Sholat witir itu apa? Kapan? Kalau setelah sholat isya, misalnya kita ngantuk dan satu dan hal, kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, maka cukup sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat seperti biasa sholat witir. Atau enggak, itu minimalnya 1 rakaat. Witir itu 3 rakaat boleh ya, 3 nggak usah pakai tahiyat awal ya. Langsung aja sholat kayak sholat maghrib tapi nggak pakai tahiyat awal. Bagaimana kalau seperti taraweh? Taraweh kan witirnya 2 dan 1. Itu beberapa ulama berbeda pendapat. Kalau 2 dan 1, iya memang jumlahnya 3, tapi bukan witir. Mereka ada yang bilang seperti itu. Jadi witir itu langsung 1 atau langsung 3. Jadi sholat 3 rakaat tapi tanpa tahiyat awal, langsung. Itu witir ya, sholat ganjil namanya.
Jadi kalaupun nggak sempat sholat tahajud, qiyamul lail karena ngantuk dan ini dan itu dan lain hal, minimal sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah kalau mau sholat tahajud misalnya kita sudah tidur atau memang nggak tidur tapi memang kita mau sholat malam, sholatlah malam gitu ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 8 gitu ya. Nah setelah sholat qiyamul lail, setelah tahajud harus ditutup dengan witir, harus ditutup. Makanya kalau beberapa ulama kalau habis sholat tarawih di masjid kan ada witirnya. Kalau kita niat mau sholat malam lagi, witirnya nggak usah dulu, witirnya nanti setelah sholat malam. Karena witir itu penutup sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam dan benar-benar menganjurkannya, sehingga beliau berkata, kerjakan sholat malam sekalipun hanya 1 rakaat nih ya. Jadi habis sholat isya, sholat witir itu sholat malam juga, gitu ya. Namun yang paling utama dan paling kuat adalah 11 rakaat, termasuk 3 rakaat itu witir. Jadi pelaksanaannya bisa 4-4-3 atau 2-2-2-2-2. 2-nya kali 5 kan 10. 2-2-2-2-2. Satunya witir. Hal ini didasarkan pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasa. Fakultu ya Rasulullah atanamu qabla an atutir. Faqala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Rasulullah SAW telah tidak pernah menambah sholat malam itu. Perhatikan baik-baik ini ya. Rasulullah ini, jadi jangan suka ribut. Kalau ada yang 11 rakaat boleh, ada yang 23 silahkan. 23 itu kan para sahabat. Rasulullah itu puasa di bulan puasa sama jumlahnya cuma 11 nih. Rasulullah ini hadisnya nih ya. Jangan suka berantem, ini hadisnya. Kita berbicara tentang dalil. Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam itu baik ketika bulan Ramadan atau bulan lainnya dari 11 rakaat. Beliau sholatnya 4 rakaat. Jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Iya, kita suka ribut jumlahnya. Jangan ditanya apa yang dibaca oleh Rasulullah sepanjang apa. Ya, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya tentang baik dan panjangnya bacaan Rasulullah pasti baik dan panjang. Kadang-kadang surah Baqarah, surah ini, surah itu ya. Kalau kita kan surah-surah pendek. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Maksudnya panjang bacaannya. Ya, beberapa satu surat Al-Baqarah, Al-Imran gitu ya. Kalau kita kan Al-Ikhlas, kita At-Takasur paling banter atau Alam Nasrah atau Wadduha itu ya. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Beliau menjawab, ya Aisyah, walau kedua mataku tidur, namun hatiku tidak tidur tuh. Tidur enggak? Iya tidur, tapi hatinya enggak tidur. Ya, itu Rasulullah ya. Kalau kita kan tidur aja ngorok ya. Gitu. Dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, Nabi SAW mengerjakan sholat malam 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Jadi berarti mengerjakan sholat malamnya 2 rakaat dan sholat witir 3. Jadi 5 berarti ya, 2, 2, 1. Maksudnya begini, cara melaksanakannya boleh kalau sangat lelah dan minimal setelah sholat isya itu minimal 1 rakaat itu sholat witir. Pakai usoli enggak usoli enggak masalah ya. Itu yang pakai usoli. Usoli sunatan witri rakaatan. Niat saya sholat witir 1 rakaat. Usoli sunatan witri rakaatan mustaqbil qiblati ada lillahi taala. Itu kalau 1 rakaat rakaatan. Kalau witir 3 rakaat, usoli sunatan witri salasa rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi taala. Pak Hari kalau baca-baca gitu enggak pakai tajwid enggak usah. Kalau baca doang enggak usah pakai tajwid ya. Tajwid itu hanya dalam baca Quran, dalam doa, dalam lafal niat gak usah pakai tajwid.